Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima وتذكر وتذكير والنفع والانضفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal halaman ke-8 nih? Faslun, ya. Setelah bicara tentang bahwa ma'rifat tidak bisa didapati dengan jalan taklid, dengan jalan tanpa berpikir, dengan jalan percaya pada kitab, dan dengan jalan ilham, maka musannif meneruskan kitabnya dengan faslun. Wa ma'a ana naqulu annal ma'rifata wajibatun dan bersamaan pendapat bahwa di saat aku berpendapat bahwa ma'rifat dan berpikir yang mengantarkan pada yang wajib
Anna ma'rifata wajibatun. Hukumnya ma'rifat hukumnya wajib. Beliau Imam Sanusi mengatakan bahwa sungguhnya ma'rifat itu hukumnya wajib. Wa anna nadharal musilu ilaiha wajibun. Maka berarti berpikir yang mengantarkan kita untuk bisa ma'rifat juga hukumnya wajib, gitu loh. Kalau ma'rifatnya wajib, mengenal Allahnya wajib, dan jalannya mengenal Allah itu hanya berpikir, berarti berpikirnya wajib, gitu loh. Sama aja begini, sholat itu wajib. Kalau sholat itu tidak bisa pakai yang lain kecuali wudhu, berarti wudhu juga hukumnya wajib, gitu loh maksudnya. Karena untuk bisa sholat harus pakai wudhu. Kalau sholatnya wajib, wudhunya wajib. Nah, ma'rifat begitu, mengenal Allah itu wajib. Nah, kalau pengen kenal Allah harus dengan jalan berpikir, berarti berpikirnya wajib, gitu loh. Maka ketika aku berkata demikian, fa inna ba'dha ashabina, maka sungguhnya sebagian di antara kawan-kawan kita, ashab, sahabat-sahabat kami, yaitu sesama ulama Asy'ariyah, sesama pengikut Asy'ariyah. Kan Imam Sanusi adalah madhabnya ikut Imam Asy'ari. Yang disebut ashab adalah juga bagian orang-orang yang mengikuti Imam Asy'ari. Mereka berpendapat yaqulu anna man i'taqada fi rabbih ta'ala haqqan wa ta'allaqa bi i'tiqaduhu 'alal wajhi shahih fi sifatihi fa innahu mu'minun muwahhidun. Mereka berpendapat bahwa orang yang meyakini tentang kebenaran bahwa Allah itu Tuhan dan meyakini terhadap sifat-sifat Allah dan caranya mengimani, caranya mengenal, caranya untuk tahu tentang Allah, meyakini Allah ini bergantung dengan cara yang benar, maka dia adalah seorang mukmin yang muwahhid. Nih, ashab pendapatnya. Sebagian ulama Asy'ari mengatakan bahwa orang yang meyakini tentang kebenaran Allah itu sebagai Tuhan dan meyakini sifat-sifat Allah, dan caranya meyakini ini dengan cara yang benar, maka dia adalah disepakati mukminun muwahhidun, orang yang iman kepada Allah dan dia ahli tauhid, gitu. Walakin akan tetapi hadza la yasihu fi aghlabi illa linadir walau hasala li ghairi nadirin lam na'man ayatakhalkhala i'tiqaduhu. Namun hal ini pada umumnya hanya diperoleh oleh orang-orang yang melakukan pemikiran. Jadi orang yang mukminun muwahhidun tadi, yang cara keyakinannya dengan cara yang benar, itu tidak bisa diperoleh caranya ya kecuali dengan berpikir. Andaikan hal itu diperoleh selain orang yang melakukan pemikiran, keyakinannya tidak akan aman dari kegoncangan.
Ini pendapat ashab. Yakin nih tentang Allah. Kalau Allah itu Tuhan, mantep. Tapi mantepnya nggak pakai dalil, mantepnya nggak pakai nadhar sahih, maka pasti imannya sewaktu-waktu akan mengalami kegoncangan. Goncang itu apa? Gempa bumi gitu loh. Goncang itu gempa. Artinya ketika ada hal-hal tertentu yang kemudian akan menggoyangkan imannya. Kenapa? Karena pada dasarnya imannya sendiri dibangun tidak dengan jalan yang benar. Imannya dibangun hanya dengan jalan percaya katanya orang lain. Maka pondasi iman yang seperti ini berbahaya. Kenapa? Rawan mengalami kegoncangan. Umpamanya gini dah, saya percaya kepada satu kejadian. Percayanya saya itu katanya orang lain. Contoh, ada berita dari Pak RT atau Pak Ketua Masjid ngasih berita, di depan ada acara maulidan, ada keramaian di depan acara maulidan, yang ceramah Kiai Zainuddin. Nah, kamu yang nggak dengar berita itu, ketika dikasih berita langsung ke depan. Sampai di depan, ente ketemu orang di jalan, ente nanya, bener gak di depan ada acara maulidan? Katanya Pak Zainuddin yang ceramah. Nggak ada tuh. Gimana? Waktu mau berangkat, Pak Ketua ngomong, di depan ada acara maulidan yang ceramah Kiai Zainuddin MZ. Ini ketua yang ngomong nih. Ketua ngasih info nih. Nah, orang-orang yang dengar info itu berangkat langsung. Begitu berangkat, di tengah jalan ketemu orang. B mau nanya B, di depan bener ada acara maulidan yang ceramah Pak Zainuddin? Nggak ada tuh. Bingung ini Pak Ketua gimana sih? Tadi ngomongnya ada ceramah maulidan. Saya nanya di jalan yang dekat situ, nggak ada. Yang mau dipercaya yang mana coba? Pak Ketua, apa orang yang di jalan? Ini infonya sudah Nah itu loh, orang yang percayanya karena pendapat orang lain itu nggak akan sepi dari kegoncangan. Gitu loh maksudnya. Tapi kalau kamu dapat infonya langsung dari undangan, kamu diundang langsung acara maulid tanggal sekian, yang ceramah Kiai Zainuddin, ente berangkat. Orang nanya mau kemana Pak? Acara maulid? Gak ada Pak. Lah bodo amat, orang gua dapat undangannya. Gitu loh. Ini jalan yang jelas maksudnya loh. Nyambung nggak? Orangnya begitu nggak akan mengalami kegoncangan. Kenapa? Karena dia mendapatkan sesuatu dengan cara yang benar. Maka iman seseorang itu harus diperoleh dengan cara yang benar. Andai caranya nggak pakai cara yang benar, keimanannya nggak akan sepi dari kegoncangan. Goncang itu apa? Gempa bumi gitu ya, keder. Apa iya, apa enggak? Apa iya, apa enggak? Gitu loh. Kayak orang nanya, kamu syahadat? Syahadat. Orang Islam. Syahadat artinya apa? Bersaksi. Yang kamu saksikan apa? Bingung dia. Apa ya? Karena waktu dia syahadat ikutan. Hingga dia goncang. Kalau kamu nggak bersaksi, gimana? Tuhan itu ada apa enggak sih? Bersaksi ente emang ada Tuhan? Bingung dia. Bersaksi enggak ya? Ada enggak ya? Begitu loh. Tapi kalau dari awal kesaksian kamu sudah pakai dalil,
udah pakai bukti, mau dites pakai omongan apa saja tetap nggak akan goncang, tetap akan pada keyakinan yang benar, gitu loh. Apalagi begitu sampai depan pas acara udah sepi, Pak Ketua mah bohong nih, nggak ada maulidan, nggak ada apa. Lalunya udah kemalaman kesononya, lah tutup bubar udah. Nah, gimana sih? Ya, jadi kata ulama Asy'ari, orang yang imannya pakai dalil, pakai berpikir, maka dia adalah mukminun muwahhidun. Nah, adapun orang yang bisa mukminun muwahhidun harus orang-orang yang imannya dibangun dengan dalil, dengan berpikir, nazar sahih. Kalau enggak, maka imannya tidak akan kosong dari kegoncangan, akan mungkin mengalami was-was, akan mungkin mengalami kebimbangan, ragu-ragu. Maka ketika iman mengalami hal ini, rusaklah iman seseorang. Karena iman itu sedikit aja nggak boleh geser tuh. Kamu geser dikit aja, iman kamu rusak. Lu jauh amat ke sono? Oh iya, hangat katanya. Fala buddha indana, maka menurutku, kata Imam Sanusi nih, ana ya an ayya'lama kulla mas'alatin min masailil i'tiqadi bidalilin wahid. Maka menurutku, seseorang itu harus mengetahui setiap permasalahan di dalam akidah dengan dalilnya. Walaupun itu cukup dengan satu dalil. Walaupun cukup pakai namanya dalil jumlah. Gitu loh. Sifat 20 nih, wujud, qidam, baqa sampai mutakaliman masuk dalam la ilaha illallah. Apa dalilnya? Hudusul alam. Cukup pakai satu dalil, itu seminim-minimnya tetap kamu bisa berdiri sendiri karena imannya sudah pakai dalil. Tapi kalau sama sekali nggak pakai dalil, ini yang berbahaya. Wala yanfa'uhu i'tiqaduhu illa ayyasdura an dalili ilmu. Maka keyakinan tidak akan bermanfaat baginya kecuali bila keyakinannya muncul dengan suatu dalil. Mantepnya kayak apapun kamu pegang, itu bukan keyakinan namanya, tapi percaya pendapatnya orang lain. Sekuat apapun kamu pegangin itu bukan keyakinan namanya. Namanya percaya kata orang lain, gitu loh. Apa yang diomong bapak kamu pegangin. Yang diomong guru kamu pegangin. Walaupun pegangannya kenceng sekenceng-kencengnya, tetap nggak disebut keyakinan. Gitu maksudnya. Tetap nggak disebut ilmu. Tetap nggak disebut makrifat. Karena yang namanya ilmu itu harus berdiri dengan cara nemunya kamu sendiri, bukan dengan cara nemunya orang lain. Terus kamu yang megang, walaupun pegangannya kenceng, umpama kenceng begini, walaupun saya dipotong-potong nih, dimutilasi, dibunuh, saya nggak bakal geser dari keyakinan ini. Itu tetap bukan keyakinan namanya, tapi husnudzon bimukhbirih, menyangka baik atas beritanya orang lain.
Hanya beritanya kamu pegang kenceng. Seperti siapa? Orang-orang di luar agama Islam. Mereka kamu suruh masuk Islam mau nggak? Kamu kasih duit mau? Kamu cekek mau? Kenapa? Merasa punya padahal bukan keyakinan, tapi percaya pendapatnya orang, ya, atau menyangka benar pendapatnya orang lain. Nanti di akhirat orang-orang kayak itu akan menyesal luar biasa. Kenapa dulu kok saya percaya sama ente? Kenapa dulu saya nggak nyari sendiri? Quran menyatakan itu. Bagaimana mereka menyesalan? Lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba. Itu di antara pernyataan Quran tuh mengingatkan bahwa orang neraka nanti akan ngomong begitu gitu loh. Betapa bahayanya orang-orang yang berpegang pada pendapatnya orang lain. Walaupun disebut itu kamu sebut sebagai keyakinan, kemantepan, tapi itu bukan keyakinan. Namanya husnudzon. Amalnya benar, walaupun amalnya benar. Tapi yang ada di hatinya bukan makrifat. Sedangkan perintahnya apa? Makrifat. Perintahnya makrifat. Tapi yang kamu kerjakan bukan makrifat, tapi husnudzon, gitu loh. Berarti kamu belum menggugurkan kewajiban kamu. Mau perintahnya makrifat kok malah husnudzon, kan berat. Maka makrifat itu nggak bisa diperoleh kecuali berpikir, nemu dalil, walaupun satu cukup. Selama masih nggak pakai dalil, percaya penuh katanya orang lain, ya belum disebut makrifat. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nah iya dong. Falau ihturima wa qad ta'ala qa'i'tiqaduhu bil bari ta'ala kama yambaghi wa ajaza an-nadhari faqala jama'atun minhum innahu yakunu mu'minan. Bila seseorang mati dalam kondisi berkeyakinan tentang ketuhanannya Allah, keyakinannya dibawa sampai mati nih. Tapi keyakinan yang dibawa itu keyakinan yang sebagaimana mestinya, dan dia tidak sampai melakukan sebuah pemikiran. Dia nggak mampu melakukan sebuah pemikiran. Ajaza an-nadhirin faqala jama'atun, bahwa pendapatnya jamaah ashab sebagian ulama, minhum yakunu mu'minan, maka orang itu adalah mukmin. Wa in tamakkana minan nadhar, bila dia mampu melakukan pemikiran. Walam yandur, dan dia tidak nadhar,
Faqala Ustadz Abu Ishaq, yakunu mu'minan asiyan bitarkin nadzor. Andai keyakinan tadi kuat waktu itu dibawa sampai mati, terus dia nggak sempat melakukan nadzor, dia dihitung sebagai orang mukmin. Nah terus nggak nadzornya kenapa? Gitu tanya dulu nih. Nggak mampu mikir atau mampu mikir tapi nggak mikir? Oh, nggak mampu mikir, mukmin selamat. Oh, dia mampu mikir tapi nggak mau mikir, mukmin maksiat gitu loh. Kenapa? Meninggalkan perintah nadzor, meninggalkan perintah berpikir gitu. Ada orang sholat bisa berdiri tapi nggak mau bisa sholat, bisa berdiri tapi nggak mau berdiri gitu. Nah berdiri hukumnya apa? Rukun. Kalau sampai nadzor dikatakan rukun, waduh bisa nggak sah imannya juga. Siapa sih Ustadz Abu Ishaq? Dia adalah Abu Ishaq Al-Asfarani. Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Mahran. Maka dia mukmin yang maksiat karena meninggalkan nadzor, kata Imam Abu Ishaq Al-Asfarani. Wabanahu ala asli wabanahu, maka pendapat ini dibangun atas ajaran langsung dari Asy-Syaikh Abi Hasan Al-Asy'ari. Berarti kalau pakai pendapat ini, nadzor itu bukan jadi syarat sahnya iman, namun hanya menjadi syarat keluarnya dari dosa. Karena ketika tidak melakukannya, imannya sah tapi berdosa. Berarti hukumnya apa? Wajibnya wajib furu', bukan wajib usul gitu loh. Nadzor adalah perintah wajib, tapi wajibnya wajib furu'. Ketika meninggalkannya hukumnya dosa. Ketika dikerjakan maka gugur dosanya. Ini pendapat ini diambil dari pendapat Imam Ad-Dasuki. Maka diambil dari mana? Dari Bina ala asli Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari. Wa amma kaunuhu mu'minan ma'al ajzi. Adapun pernyataan dari Imam Abu Ishaq Al-Asfarani, kalau dia orang mukmin tapi ajz, enggak mampu mikir, waqtirami fadhahiru insyaallah taala, dan dia kemudian meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mukmin insyaallah. Wong keyakinannya kuat, pedomannya kokoh, pegangannya kenceng, tapi enggak nadzor. Enggak nadzornya kenapa? Karena enggak punya kemampuan, sampai mati selamat gitu loh. Selamatnya kenapa? Karena nggak punya kemampuan. Jadi kalau punya kemampuan hukumnya dosa. Standarnya
Standarnya apa? Standar ulama Ya nggak bisa nemu wajib mustahil jaiz. Nggak. Apa ya? atasnya idiot. Iya. Pokoknya kamu tanyai, kamu tes lah. Kalau udah masih bisa bedain sesuatu ya berarti masih bisa mikir gitu. Nemu dalil dong. Bisa nemu dalil enggak? Kebegoannya itu standarnya apa? Semalam ada hujan, dia tidur, dia nggak tahu kalau hujan. Ada apa ya, kok basah, kenapa ya? Gitu loh. Berarti nggak bisa nadzor. Akalnya nggak bisa nyampe kalau semalam ada hujan, gitu loh. Kalau idiot kan total idiot. Ya enggak juga. IQ paling rendah lah ya. Iya, akhirnya jongkok dah, tongkrong apa ngelemprak gitu loh. Iya, IQ yang paling. Cuma tahu lapar, kenyang doang kali ya. Ya bisa jadi. Saya lapar, saya kenyang mau tahu gitu. Itu nggak tahu. Kalau lapar kenyang sih orang gila juga tahu. Gua lapar. Kalau udah lapar makan. Berarti di atasnya gila ya, di atasnya gila. Iya. Di atasnya gila dikit dah gitu. Jadi punya akal tapi nggak mampu melakukan penalaran. Ketika diajak nalar nggak bisa gitu loh. Makanya kalau ada orang ngomong, saya susah mikir, kamu tanya aja. Loh, bisa mikir loh. Gitu loh. Kenapa ngakunya nggak bisa gitu. Kalau mereka betul-betul nggak bisa nalar. Nggak bisa nemukan sesuatu dengan penalarannya gitu loh. Jadi kalau mau ente tes, ya itu orang-orang yang di apa namanya, mungkin bangsa orang-orang autis gitu kali apa? Autis itu apa? Autis itu Primitif kan ya. Orang primitif pedalaman. orang autis itu susah fokus, nggak bisa fokus. Nanti sono kemari, untuk fokus nggak bisa gitu loh. Jadi susah untuk diajak berpikir, susah diajak untuk menalarkan sesuatu, untuk nata pemikirannya susah. Wong diajak ngitung aja susah kok, ini 1, 2, loncat sono loncat. Orangnya autis, apa sih? Autis itu apa sih? Sindrom. Lincah gitu, kelincahan, aktif, hiper, hingga nggak bisa diajak mikir gitu loh. Dia tes dulu dia. Atau ini, atau tell me, mikirnya telat. Ya kayak ini pun di bawahnya nih Riki. Selamat berarti. Ente bangun tidur, tak tahu celananya basah, ada apa berarti? Ngerti. Masih ngerti berarti. Berarti di bawahnya ini gitu loh. Wa amma kaunuhu mu'minan ma'al qudrati ala nadhari wa tarkihi fa qauluhu fihi nadharun indi wala a'lamu sihhatuhul an. Sedangkan pernyataan bahwa ia mukmin beserta mampu melakukan pemikiran namun tidak mau berpikir, maka menurutku dalam hal ini perlu pemikiran lebih lanjut, dan sekarang aku tidak meyakini kebenarannya. Nggak bisa lucu ini ngomong begitu. Jadi kalau ada orang mukmin mampu berpikir tapi nggak mau
mikir, nggak mau cari dalil, walaupun satu dalil kok kamu katakan beriman, saya kira itu perlu dikaji ulang pendapat kamu, gitu loh kata dia. Saya nggak pendapat itu sekarang. Wa in qila, bila disangkal, qad aujabtum, Anda telah mewajibkan nazar, qad aujabtum an-nazara, qoblal iman, sebelum dia iman, ala mastaqarra min kalamikum, sebagaimana yang telah kamu ucapkan. Diwajibkan nazar, kan dikatakan awal wajibin alal insan ma'rifat. Lah, tidak bisa ma'rifat tanpa nazar. Berarti awal wajibin nazar. Al iman nazar. Sebagaimana apa yang kamu katakan. Fa idza du'iyal mukallafu ila ma'rifatin, lalu bila seorang mukallaf disuruh untuk ma'rifat, iman kepada Allah, faqala hatta undura, maka dia menjawab, mikirnya nanti aja lah, gitu loh. Iman nggak sama Allah? Iman. Punya dalil? Belum. Mikir dong, ntar aja lah mikirnya lah. Umpamanya nih, yang penting saya sekarang yakin dulu lah, ntar aja lah, gitu loh. Lah ya, ngajinya apa nih? Tauhid. Isinya apa? Mikir tentang Allah, ntar aja lah, gitu loh. Umpamanya ini umpamanya gitu. Banyak Diajak ngaji nazar Allah, ntar aja lah, gitu kan. La haula wala quwwata. Nyala, ada. Nah, itu nyala semua udah. Lalu dia menjawab, hatta anduro, ntar aja lah. Fa'anal an, maka aku katakan sekarang, Tem Sanusi nih, fi mahlatin nadhari, maka saya sampaikan hatta anduro, wa annal an fi mahlatin nadhar hatta tirdadih. Dia menjawab, ntar dululah sampai saya melakukan pemikiran, sebab sesungguhnya sekarang saya masih dalam masa pemikiran yang lama. Dan sedang mengulang-ulanginya. Mada tagulun, maka apa pendapat kamu tentang orang yang demikian? Atalzamunahul iqrara bil iman fatan kuduna aslakum fi anna nadhara yajibu qablaha amtum hilunahu fi nadharihi ila haddin yatatawalu bihil mudda fihi am takdurunahu bimikdarin fatahkumuna alaihi bighairi nassin.
Jadi orang itu diajak nadhor, terus tar dulu lah, saya mikirnya muter-muter, kalau mikir masalah itu nggak nyambung-nyambung, saya muter-muter. Terus orang yang ngomongnya begitu, yang ngomong tar dulu, itu pendapat kamu gimana? Apakah Anda akan mewajibkannya untuk mengikrarkan keimanan? Kan dia diajak nadhor, ngomongnya ntar dulu. Apa terus, ya sudah, walaupun kamu belum nadhor, sekarang ikrar aja, ikrarlah bahwa saya iman kepada Allah, iman pada Nabi Muhammad. Apa kamu akan mewajibkannya untuk mengikrarkan keimanan sehingga Anda merusak prinsip Anda sendiri? Kan prinsipnya tadi apa? Wajib nadhor sebelum beriman. Berarti selagi belum nadhor, belum boleh ikrar iman. Nah dong, kalau ente mengatakan ya udah ikrar dulu aja lah, nadhornya nanti, berarti kamu mengingkari pendapat kamu sendiri. Prosedur yang sudah kamu bikin, kamu rusak sendiri. Kamu gagalkan, kamu batalkan sendiri, berarti kalau begitu. Standar alamiahnya begitu. Dicari gitu. Anda merusak prinsip Anda sendiri yang mewajibkan berpikir sebelumnya, atau membiarkannya melakukan penalaran sampai waktu yang tidak diketahui batasnya, atau Anda tentukan batas waktunya sehingga Anda menghukuminya tanpa nas. Ini Imam Sanusi suruh mutusin nih, kalau memang seseorang itu harus ikrar keimanan sebelum nadhor, nanti nadhor dulu baru bisa ikrar keimanan. Maka kalau ada orang yang keadaannya statusnya begitu, diajak suruh nadhor tapi entar-entaran, diajak suruh nadhor tapi ngomongnya entar aja, nadhor saya muter-muter, masih belum nemu-nemu, sampai waktu yang nggak tahu kapan, terus mau diputuskan apa nih untuk kelompok mereka. Fal jawabu anna, maka jawabannya adalah ana nagulu, aku berkata, amal qaulu biwujubil iman qoblal ma'rifat, adapun pendapat yang mewajibkan iman sebelum ma'rifat, pendapat yang mewajibkan iman sebelum ma'rifat, maka al-qoblal ma'rifat fadhaifun, pendapat itu adalah pendapat yang lemah. Ikrar keimanan sebelum ma'rifat kamu katakan boleh, maka pendapat itu lemah, nggak ada dukungan. Li'ana ilzama tasdik bima la tu'lamu sihatuhu yu'addi ila taswiyati bainan nabi wa mutanabbi. Sebab mewajibkan pembenaran dengan sesuatu nisbat yang belum diyakini keabsahannya akan mengantarkan pada kesamaran antara yang diimani itu seorang nabi atau orang yang ngaku nabi-nabian. Ini nabi beneran apa nabi? Udah pokoknya saya iman dah. Lah ya ini nabi beneran apa nabi-nabian? Maka orang tersebut
belum bisa meyakini keabsahannya, maka sama aja dia belum bisa meyakini ini nabi beneran atau nabi-nabian. Wa anal mu'minu awalan, sungguhnya seorang mukmin awalan yang pertama, fayanduro fayatabayyanu lahul haqqu fayatamada aw yatabayyanu lahul batilu fatarji'u wa qad taqadal kufra. Pada penetapan awal mulanya ia beriman, lalu melakukan pemikiran, menemukan kebenaran dan meneruskan keimanannya, atau ia menemukan kebatilan lalu ia kembali pada keadaan sebelumnya, yaitu keyakinan kekufuran. Di seorang wa anahu yu'minu awalan, umpamanya dia iman pertamanya nih. Pertamanya iman, ikrar tentang keimanan. Summa nadhara, kemudian dia nadhar. Dia menemukan dalil, nadhar sahih, cari pembuktian, dan meneruskan dengan nadharnya itu dia menemukan kebenaran, maka dia akan meneruskan keimanannya. Atau kalau dia nggak nemu tentang kebenaran, maka dia akan kembali pada keyakinannya tentang ini nggak benar. Maka dia akan kembali pada kekafiran. Di antara dua. Kalau orang berpikir nemu benar, apa yang diyakininya dilanjutkan. Kalau terus dia berpikir nggak nemu kebenaran, akan sesuai dengan keyakinan yang lama atau akan pindah pada keyakinan yang lain. Kemungkinannya dua tuh. Wa amma idza da'al matlubu bil imani adapun ketika orang yang diperintah beriman wa amma idza da'al matlub bil imani ilan nadhari fayaqulu lahu, apabila seseorang itu diperintah beriman kemudian minta melakukan pemikiran dulu, in kunta ta'lamu nadhara fashrudhu wa in kunta la ta'lamuhu fasma'hu. Maka dikatakan kepadanya, bila tidak hidup bersama-sama umat Islam, orang itu orang yang tidak hidup bersama umat Islam nih, orang yang memang asalnya dia itu orang kafir, kemudian diajak beriman. Diajak beriman. Caranya ngajak dia itu iman, apa ikrar dulu baru nanti mikir? Itu loh maksudnya. Udah lo ikrar dulu aja, ntar mikirnya belakangan. Kalau diajak iman dulu, mikirnya belakangan. Ketika dia kok belakangan mikir, terus nemu kebenaran, berarti dia akan meneruskan keimanannya. Kalau enggak, akan balik lagi pada kekafirannya. Ya kan? Kamu ngajak orang lain nih, masuk agama Islam dong. Kalau boleh ditunda, ada suruh cepet-cepet, takutnya keburu mati apa gimana kalau orang mau ikrar syahadat. Lah iya kan tadi ta'rifnya kan
suruh nazar dulu baru iman gitu kan. Nah sekarang kejadiannya nih ada orang nggak ngerti nih, orang kafir nih, kamu mau memaksakan tetap pakai ta'rif itu atau kamu mau ngingkarin ta'rif itu gitu loh. Kalau kamu mau ngomong udah syahadat dulu aja deh, terus ntar mikirnya belakangan, atau tetap mau kamu paksakan nazar dulu baru syahadat gitu. Kamu tinggal milih keadaannya nih. Kalau kamu tetap mau menyuruh dia itu nazar dulu terus syahadat, berarti sesuai dengan takrif, sesuai dengan prosedur yang kamu tetapkan. Kalau enggak begitu berarti kamu ngingkarin prosedur, gitu kan? Apabila orang yang diperintah iman tadi meminta mikir dulu, masuk Islam dong, ya ntar gua mikir dulu deh, maka dikatakan kepadanya, bila orang itu tidak pernah hidup bersama-sama orang Islam, bukan orang yang tinggal di lingkungan orang Islam, maka katakan pada dia, wa in kunta la ta'lamuhu fasma'hu wa yusrudu fi sa'atin alaihi. Bila Anda mampu melakukan pemikiran yang benar, maka lakukanlah sekarang. Bila tidak, maka dengarkanlah. Ya, kalau namanya masuk Islam dong, tar aja deh, saya mau mikir-mikir dulu. Tanya, lah ini bisa mikir nggak? Hah? Bisa mikir nggak kira-kira? Kalau bisa mikir udah masuk Islam. Dia ngakunya mau mikir-mikir, maka tanya, lu bisa mikir nggak? Gitu loh. Kalau ini bisa mikir yang benar, nador sahih, ya udah mikir sebentar. Gitu loh. Kalau nggak bisa mikir, dengerin, gue ajarin caranya mikir loh, biar nggak butuh waktu yang lama, gitu maksudnya. Tetap pakai standar mikir dulu, gitu maksudnya. Tapi yang instan, yang pokok-pokoknya aja, gitu loh. Baru setelah nemu satu aja dalil, maka dia bisa ikrar keimanan. Kalau enggak, ya nggak bisa, karena standarnya itu, gitu loh. Tetap standar itu dipakai, bukan yang penting masuk dulu dah, gampang. Nah, kalau masuk dulu berarti waktu dia ikrar ikraran dong, bukan ikrar beneran, gitu loh maksudnya. Dia kecewa sama keyakinan yang lama kepada orang mualaf, kecewa sama keyakinan lama. Keyakinan lama itu udah pusing lah dia Islam. Cari pelampiasan gitu doang, bukan nemu keyakinan baru, bukan. Cari pelampiasan, gue ganti aja lah, pusing gue mau yang lama dah, gue ganti yang baru. Lah yang baru lu nemu nggak? Ya belum juga sih, lah ya sama aja, bohong dong. Maka katakan, bila kamu melakukan pemikiran yang benar, bisa mikir nih, kerjain sekarang. Bila tidak, maka dengarkanlah. Fayusrudu fi sa'atin alaihi, maka dengarkanlah dan alurkan pemikiran yang benar, disampaikan kepadanya dalam waktu yang secukupnya, gitu loh. Ajarin mikir ekspres, gitu. Jangan, ya udah gua ajarin mikir ya, setahun dah. Wah, setahun ya keburu koit orangnya, setahun mah. Tahun lama banget, setahun. Kayak apa sih mikir yang ringkas tuh, kayak apa? Yang singkat, cepat, padat, gitu loh. Saya mengatakan,
alam ini baru. Ini cara mikir yang cepat nih. Ada orang kafir mau masuk Islam, diajak cara mikir yang cepat biar tetap ketika dia iman ikrar tetap punya pondasi dengan dalil. Alam ini baru dan setiap yang baru pasti ada penciptanya. Ditunjukkanlah dilalah kepadanya sampai ia menemukan bahwa setiap yang baru itu nggak mungkin bisa muncul dengan sendirinya. Lah apa buktinya langit bumi ini baru? Buktinya langit bumi baru berubah. Tiap yang berubah pasti baru. Tiap yang baru pasti diciptakan. Bumi bolak-balik dong. Tiap yang berubah pasti baru. Tiap yang baru diciptakan. Gitu loh. Maka ketika kamu bisa menunjukkan ini satu ini aja, oh berarti Tuhan itu pasti ada. Ketika dia ikrar, dia mengikrarkan betul-betul tentang ketuhanan. Gitu loh. Nyambung enggak? Jadi orang itu harus yakin dulu Tuhan itu ada dulu. Enggak usah disuruh nadhor yang panjang lebar sampai 20 sifat. Wah ini kamu aja yang ngaji lama 20 sifat. Kalau masuk Islam lah kapan kelarnya ngaji 20 sifat. Fa'in amana tahaqqaqa istirsyaduh. Bila beriman maka ia nyata-nyata telah mendapatkan petunjuk. Wa in aba, bila dia menolak, tabayyana inaduhu, maka jelaslah dia orang yang mengingkari. Inad, orang yang bangkang. Fawajaba istikhrajuhu minhu bisayf au yamut. Bila menolak maka ia jelas-jelas telah mengingkari atau orang yang inat, bangkang. Maka pengingkaran itu wajib dikeluarkan darinya dengan ancaman pembunuh kecuali ia mati tanpa dibunuh. Threat. Kaget mati ya udah gitu loh. Ini hukumnya orang yang bangkang, maksudnya gitu loh. Jadi caranya nanti mau bicara orang yang iman, ikrar keimanan tetap harus punya keyakinan menurut Imam As-Sanusi. Gak bisa orang yang ikrar syahadat tentang ketuhanannya Allah, kenabian Nabi Muhammad, ikrarnya enggak didahului keimanan, ikrarnya enggak didahului pengetahuan, tetap enggak sah gitu loh. Artinya yang ngomong itu sah itu dhaif dalilnya. Pendapatnya dhaif, yang mengatakan udah masuk Islam dulu aja, nanti mikirnya belakangan. Oh enggak bisa. Nanti kalau sudah dia masuk Islam, dia mikir, nemu bener, kan terusin imannya. Kalau enggak, keluar lagi. Lo kira Islam bisa bolak-balik begitu gitu loh. Wa in kana mimman saqana ahlul Islam, bila ia termasuk orang yang hidup bersama umat Islam, kan tadi ini orang ini enggak pernah hidup bersama orang Islam. Bila orang kafir itu bisa hidup dengan orang Islam, wa alima tariqul iman, dan dia mengetahui caranya beriman, lam yumhal sa'atan, maka ia tidak diberikan waktu sedikit pun untuk menunda ikrar keimanannya. Ala tara annal murtada istahabba fihil ulama al imhala la'allahu
inna martadda li raibin fayutarabbasu bihi muddatan la'allahu ayyuraji asyakka bil yakin wal jahla bil ilmi. Kalau dia orang yang biasa tinggal sama orang yang Islam, maka tidak lagi diberi kesempatan untuk menunda tentang keimanannya. Bukankah kamu tahu bahwa ulama mensunahkan memberi kesempatan kepadanya? Mungkin ia murtad karena keraguan, lalu ditunggu sebentar, mungkin ia dapat mengganti keraguannya dengan keyakinan dan mengganti kebodohannya dengan ilmu. Fala yajibu dzalika li husulil ilmi bin nadhari shahih awalan. Dan pemberian kesempatan pada orang murtad tersebut tidak wajib karena keyakinan dapat dihasilkan dengan pemikiran yang benar di permulaan. Kalau orang murtad kan lain lagi. Orang murtad nggak dikasih kesempatan nazar. Sekarang murtad masuk Islam lagi, enggak selesai, gitu loh. Beda sama orang kafir yang mau masuk Islam, masih diberi kesempatan untuk berpikir. Kalau orang murtad kan berarti sudah melakukan pemikiran di awal nih, ya kan? Kok dia keluar? Kenapa keluarnya? Gitu loh. Apa ragu-ragu pada pemikirannya? Nggak nemu dalil? Atau ekonomi, atau urusan KJP, atau urusan tahu-tahu dia keluar Islam, maka dia diperintah segera masuk lagi tanpa diberi kesempatan untuk mikir. Maka dulu ada khilafnya ulama begitu. Imam Abu Musa al-Asy'ari kedatangan seorang sahabat ke negerinya di Yaman. Abu Musa lagi ngobrol sama seseorang. Sahabat nanya masuk, Musa siapa itu? Ini orang murtad. Lagi saya ajak dialog biar masuk Islam lagi. Sahabat yang tadi keluar langsung. Bu Musa, kalau belum kamu bunuh saya nggak masuk rumah kamu. Ini lagi mau saya rayu, nggak perlu dirayu. Nggak perlu dirayu. Kenapa? Sejak awal dia sudah punya jalan untuk berpikir, gitu loh. Kenapa dari awal dia nggak mau mikir? Apa penyebabnya dia keluar dari Islam? Jadi harusnya nggak bisa. Orang yang sudah masuk Islam nemu kebenaran Allah nggak mungkin keluar, gitu loh. Apa penyebabnya? Apa dia keluar itu apa, gitu loh? Mesti masalah keimanannya nggak beres. Mesti masalah keyakinannya dari awal nggak nemu Allah sebagai Tuhan, nggak nemu Nabi Muhammad sebagai Nabi, makanya mungkin dia keluar. Kalau nemu gimana? Mungkin nggak keluar? Nggak mungkin, gitu loh. Maka dari awal sudah salah, dia nggak melakukan pemikiran. Nggak ada kesempatan untuk masuk. Ini pendapatnya. Fa kaifa yasihu linadhirin. Maka bagaimana yasihu akan sah linadhirin, seseorang berpikir ayyakula innal iman yajibu awalan qabla an-nadhar. Berpendapat bahwa sungguhnya iman wajib, bahwa wajib iman dahulu sebelum berpikir. Fala yasihu fi ma'qulin imanun bi ghairi ma'lum. Sebab menurut akal tidak sah iman, tidak sah ma'rifat tanpa kebenaran yang diketahui, gitu dong. Gimana sih kamu kok ngomong ya iman itu harus ma'rifat dulu. Nah gimana wong mau sampai kepada iman pada ma'rifat tapi nggak nemu dalil
diri lah. Disebutnya ma'rifat dari mana gitu loh maksudnya. Bisa-bisa disebut berilmu dari mana, wong dia nggak tahu sendiri gitu loh. Wadzalika alladzi yajidul mar'u husna dhanni fi nafsihi bi mukhbirih loh gitu. Maka keimanan yang ditemukannya terjadi karena husnudzon dirinya kepada orang yang memberitakan keimanan tersebut. Itu bukan iman namanya, bukan ma'rifat, tapi husnudzon bimukhbirih, berbaik sangka, menyangka baik atas berita yang disampaikan kepada dia. Hanya dzon berarti, tapi dzonnya dzon yang kuat gitu loh. Husnudzon. Wa illa fa in tatarraqa ilaihi tajwizu awit takdzibu tatarraqa. Maka bila tidak demikian, maka bila keraguan atau anggapan bohong mendatanginya, hal itu akan menggantikan kemantapan keimanannya. Mantep, pokoknya kalau dia yang ngomong saya percaya. Kemudian datang orang mengatakan orang ini tukang bohong. Muhammad, ini gimana? Masa sih dia bohong? Iya, gua nemu kebohongannya. Waduh, udah mantep banget sama dia. Hilang, geserlah tadi keimanannya, gitu loh. Oh, dinamis. Jadi bisa turun, bisa naik gitu ya. Mendayu-dayu. Jadi nggak bisa gitu loh. Tetap iman seseorang, ma'rifat seseorang harus dibangun pakai dalil. Nggak bisa pakai katanya orang lain. Kalau pakai katanya orang lain berarti kamu husnudzon, bukan ma'rifat. Sedangkan perintahnya adalah ma'rifat. Wa aidzon, dan juga selain itu fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'al khalqa ila nadhari awalan. Sungguhnya Nabi sejak masa awal risalahnya mengajak manusia mikir dulu. Nggak ada Nabi masuk dulu, nanti baru ada gitu. Nggak ada. Nabi ngajak orang nadhor dulu baru masuk. Hatta tawanan masuk Islam enggak, diajak nadhor dulu, ngakuin dulu ketuhanannya Allah, nemu dulu baru masuk Islam. Itu jalannya Nabi begitu loh. Jadi yang ngomong masuk dulu baru iman, dalilnya dhaif, pendapat yang lemah. Falamma qamatil hujjatu bihi balagha ghayatal i'dzar fihi hamlahum alal iman bisaif. Kemudian setelah hujjah menjadi kuat berdasarkan pemikiran dan beliau mencapai udzur tertinggi untuk melakukannya, maka beliau mengajak mereka yang beriman dengan ancaman perang. Dan nih, hujjah sudah, surat sudah, bukti-bukti sudah, cara mikir sudah, kok masih nolak, masih nentang, maka dia inat namanya, orang yang membangkang. Barulah diajak adanya peperangan.
Ala tarau anna kullaman da'ahu ilal iman faqala lahu. Maka beliau mengajak orang, tidakkah engkau lihat bahwa setiap orang yang diajak beriman berkata kepadanya, i'rid alayya ayataka, tunjukkanlah tanda-tanda kenabianmu kepadaku. Faya'riduha alaih, maka Nabi menunjukkan bukti-buktinya kepada mereka. Fayadhaharu lahul haqqa wa yu'minu faya'man, maka Nabi tunjukkan kepadanya bukti-bukti kenabian tersebut. Kemudian dia beriman dan mendapatkan keamanan. Au yu'anidu fayahlika, kalau dia mengingkarinya maka dia mendapatkan kerusakan. Sudah bukti, mukjizat sudah, dalil sudah, perlu Allahnya nongol gitu maksudnya. Kok masih nggak mau iman, berarti pengingkaran. Maka ini yang jadi jalan orang-orang sebagian pendapat ulama Syafi'i berpendapat bahwa tetap iman harus didahului makrifat, walaupun satu dalil yang ringkas, karena nggak disebut itu makrifat kalau nggak pakai dalil. Terus apa nyebutnya? Husnudzon bimu'min. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah tetap iman Islam. Allah buka pemikiran kita, Allah buka hati kita, bisa nerima dalil, paham dalil, hingga iman kita menjadi iman yang ma'rifat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ishrafna fatub taghsili kulli hauba wa solana aurati wa amin rawati wa ighfir li walidina rabbi wa mauludina wa lali wa lahwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada dansi sahbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi wa rabbika rabbil izzati ma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.